Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Amri dengan NIM A71230087 dari Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Cloud Computing, di mana dengan judul aplikasi web daftar tamu berbasis AWS Cloud dengan auto scaling. Oke, kemudian di sini ada gambaran umum skenario bisnis. Yang pertama itu latar belakang masalah dengan ada banyaknya kegiatan seperti seminar, acara kampus, atau event-event yang membutuhkan sistem pencatatan data tamu. Pencatatan manual itu ada beberapa kelemahan dan misalnya sulit diakses banyak pengguna secara bersamaan, tidak scalable, kurang aman untuk penyimpanan data. Kemudian saya menemukan peluang untuk mengembangkan atau dibutuhkan aplikasi web yang dimana dengan spesifikasi dapat diakses di mana saja, kemudian mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan atau bisa disebut online, kemudian aman dan andal dari segi security dan arsitektur. Oke, selanjutnya fitur utama aplikasi yang saya rancang yaitu pertama input data tamu, di mana panitia atau pelaku bisa menambahkan data tamu seperti nama, NIK, NIK, dan jenis kelamin melalui form web. Kemudian manajemen data CRUD, read, read, update, delete. Data tamu itu dapat ditampilkan, kemudian dapat diedit, kemudian dihapus secara langsung melalui aplikasi atau melalui website tersebut. Kemudian akses multi-user. Jadi aplikasi itu dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa. Kemudian penyimpanan data terpusat. Jadi seluruh data disimpan pada database cloud sehingga aman dan konsisten. Gambaran umum solusi. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan aplikasi web yang dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan, aman, kemudian andal, digunakan arsitektur AWS Cloud dengan komponen-komponen yang seperti berikut. Ya, saya menggunakan Auto Scaling Group atau disingkat ASG. Itu memungkinkan jumlah server bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai trafik pengguna. Kemudian ada ALB, Application Load Balancer. Ini membagi traffic ke beberapa instance atau ke beberapa ya instance agar tidak overload sehingga aplikasi tetap responsif meskipun jumlah pengguna meningkat drastis. Kemudian ada ALB, ini internet facing ALB. Dari ALB juga memungkinkan aplikasi diakses oleh pengguna melalui browser dari mana aja. Kemudian multi availability zone, multi AZ, ini menjaga ketersediaan layanan jika salah satu instance atau availability zone mengalami gangguan atau problem. Kemudian ada identity and access management. Ini mengatur hak akses user dan service untuk meningkatkan keamanan sistem. Ini dari AWS-nya. Kemudian AWS Secret Manager ini juga komponen untuk mengamankan kredensial data-data sensitif aplikasi, seperti data-data kredensial dari database itu bisa dapat kita simpan di AWS Secret Manager untuk keamanan yang lebih berlapis. Dan AWS Secret Manager ini langsung dikelola oleh AWS-nya sendiri. Kemudian yang terakhir Amazon RDS atau Aurora ini digunakan sebagai database yang terkelola lebih aman dan andal dibanding database lokal. Jadi kita menyimpan semua database-nya itu di cloud. Oke, kemudian di sini ada diagram arsitektur dari website yang saya buat. Di sini yang paling atas ini ada user client. Tunggu sebentar. Oke, biar lebih jelas saya. Nah, di atas ini ada user client yaitu pengguna bebas yang mengakses internet. Nanti mereka bisa masuk eh, ke dalam apa ya namanya server ke dalam aplikasi saya yaitu melalui internet gateway yang dimana mereka mengaksesnya via ALB. Jadi mereka mengaksesnya via DNS link yang ada di ALB application load balancer. Nanti
Sesuai kegunaan fungsinya, ALB itu untuk mengatur traffic yang masuk. Jadi, ketika ada beberapa traffic, lonjakan traffic itu akan dibagi rata atau, yang paling efisien. Jadi itu bisa membagi traffic pengguna, seperti itu. Jadi di sini dari internet gateway masuk, jadi ini masuk ke daerah AWS Cloud, kemudian ini ada masuk ke region. Region ini ada 2, availability zone 1, availability zone 2. Di sini ada, di availability zone 1 tuh ada public subnet A, private subnet A, kemudian yang public subnet B, private subnet B di availability zone 2. Ketika mereka masuk melalui, DNS, ALB, mereka akan diarahkan oleh ALB entah itu ke pertama di sini ada EC2 original, di mana ini, instance atau EC2 original yang di mana menyimpan aplikasi saya ini tuh, jadi ini EC2 yang original, yang, awal, kemudian adapun EC2 yang, di bawah ini, auto scaling group ini tuh hasil dari launch template dari, ini, EC2 original. Jadi saya membuat, EC2 original, kemudian membuat AMI itu image, jadi meng-capture, apa yang ada di EC2 tersebut dan dijadikan template. Ketika auto scaling itu Eee, merespon untuk membuat suatu instance baru tambahan ketika dibutuhkan, maka dia akan otomatis membuat template baru EC2 yang sama ibaratnya, menggandakan ya atau memperbanyak. Di sini, dari auto scaling group sendiri bisa membuat di public subnet A ataupun subnet B. Jadi ini tergantung efisiensi dan tergantung, preference settingan pada auto scaling itu sendiri. Oke, jadi setelah mereka mengakses link ALB, mereka akan diarahkan ke, EC2, entah itu EC2 dari ASG maupun EC2 originalnya. Dan, di sana mereka bisa mengakses webnya dan bisa mengisi database, menghapus, mengupdate, dan semuanya bisa. Nah, kemudian dari, EC2 sendiri ini mereka semua EC2 ASG maupun original itu mereka mengakses database yang sama, yaitu yang berada di private subnet A. Di sini ada, guestDB nama database-nya, jadi mereka semua bisa mengakses database yang sama di sini. Dan di sini di private subnet B emang nggak ada, database database, jadi karena saya hanya membuat di satu zona aja database-nya, kemarin sempat error membuat, multi itu database, jadi saya membuatnya di satu tempat aja. Nah, di sini mereka mengakses database yang sama, namun, di sini juga ada yang namanya AWS Secret Manager seperti yang tadi udah disampaikan di slide sebelumnya. Jadi, AWS Secret Manager ini bisa menyimpan data-data kredensial, eee, agar lebih aman untuk, dari, orang-orang yang ada di internet, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita nggak pakai secret manager, itu biasanya kita hanya akan menaruh, kredensialnya itu di EC2-nya, di codingan, entah itu langsung di codingan atau mau di file environment, tapi tetap aja itu masih agak rentan. Makanya di sini kita pakai AMROL. AMROL-nya itu kita pakai role lab instant profile. Jadi itu, role bawaan dari AWS. Jadi ketika kita udah mempunyai role ini, kita bisa mengakses secret manager dan di secret manager ini saya menyimpan seperti, username database-nya, kemudian, password. Nah, jadi, ketika mereka mau akses database, mereka mereka para EC2 ini, mereka bakal mengambil, data yang tadi, database itu di secret manager, kemudian mereka bisa masuk ke, database-nya, seperti itu. Kemudian kalau bisa kita lihat ya, di masing-masing ada EC2 ini ada kotak. Ini juga ada kotak, di ALB juga ada kotak yang ada tulisan SG dan seterusnya. Ini adalah security group. Jadi saya membuat security groupnya itu terpisah-pisah. Jadi di ALB itu ada security groupnya sendiri, kemudian EC2-nya ada security groupnya sendiri, terus RDS-nya juga ada security group sendiri. Ini eee, digunakan untuk memfilter agar lebih aman, bisa mengontrol siapa aja yang masuk ke situ. Jadi, tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke daerah-daerah tertentu. Oke, kemudian di sini ada satu kotak lagi,
yaitu kotak auto scaling group. Jadi setiap, eee, launch template yang dikeluarkan oleh SG itu bakal dikelompokkan menjadi satu kesatuan di ASG. Kemudian, eee, di-forward itu ke, target group. Target group itu nanti yang dipakai oleh ALB untuk, menentukan insten apa aja yang udah di-list yang akan didistribusikan untuk, eee, nanti untuk diatur traffic-nya seperti itu. Kemudian, mmm, oke mungkin untuk, diagramnya seperti itu, diagram pemaparan diagram, kemudian kita lanjut ke bagian demo. Nah, demo ini kita akan langsung buka AWS Console. AWS Console sebentar. Oke, AWS Console. Nah, kita udah berada di AWS Console. Di sini ada beberapa komponen atau beberapa fitur yang sudah saya gunakan. EC2, Cloud9, I, I- IM, VPC, Aurora, Key Management, Secret Manager, dan lain-lain. Oke, mungkin kita mulai dari VPC. Karena VPC ini lingkungan, ibaratnya yang mengatur jaringan itu sendiri. Ada yang mengatur lingkungan aplikasi kita, settingan seperti yang ranah-ranah publik, mana yang private, itu diatur di VPC. Jadi ini lingkungan awal kita. Di sini saya mempunyai VPC yang namanya MIFApp dengan konfigurasi seperti ini, di mana saya menerapkan multi AZ, multi availability zone, di mana saya mempunyai public subnet itu dua, public satu sama public dua. Ya. Yang di A sama yang di B, kemudian juga private juga dua, di private satu sama private dua. Kemudian untuk public ini routingnya ke internet gateway, jadi orang dari luar maupun dari dalam itu bisa mengakses internet. Jadi orang-orang user atau klien dari luar itu bisa masuk ke public ini melalui internet gateway. Kemudian adapun private ini juga bisa terhubung ke internet tapi menggunakan routingnya ke NAT pakai NAT gateway ya NAT. Jadi berbeda dengan public ini untuk private, private ini digunakan menggunakan NAT digunakan untuk agar bisa mendapatkan internet, bisa misalnya mau update, download dependensi atau mungkin update database atau dan lain-lain yang membutuhkan internet, jadi membutuhkan NAT. Tapi untuk, private subnet ini itu nggak bisa diakses dari luar. Jadi hanya bisa dari dalam keluar, tapi dari luar itu nggak bisa masuk ke dalam. Berbeda dengan subnet public ya, yang menggunakan internet gateway. Oke, kita lanjut ke berikutnya ke setelah VPC lingkungan lingkungan aplikasinya kita masuk ke EC2 EC2 di mana aplikasi kita tersimpan. Jadi EC2 itu virtual server in the cloud. Ya, jadi dia seperti virtual server yang berada di cloud di mana kita bisa, ibaratnya punya server sendiri dengan konfigurasi yang bisa kita custom sendiri, seperti, mulai dari sistem operasinya, CPU-nya, terus RAM-nya, penyimpanannya, itu semuanya bisa kita atur di EC2 ini. Jadi ibaratnya kita bisa punya server sendiri di sini. Oke, jadi yang pertama itu adalah yang ini, MIFAP EC2. Ini adalah instance ORI atau server ORI. Yang di mana yang tadi saya sudah bilang ini, instant ori-nya kalau kita lihat di diagram berarti yang ini Amazon EC2 original MIFAP EC2. Oke, jadi ini saya bakal coba buka websitenya, ini udah saya buka, tapi ini belum melewati melewati ALB, ini masih langsung akses ke karena pakai public IPv4 address, jadi kita langsung aksesnya langsung ke EC2-nya, jadi nggak lewat ALB yang ini. Nanti kita akan demonstrasikan juga melewati ALB. Nah, di sini EC2-nya yang ori settingannya seperti ini. Kita pakai security group-nya, security group for EC2 ya untuk settingan
Settingan, security group-nya bisa dilihat di sini. Inbound roles-nya ada SSH, ini untuk mengakses untuk kita ngeremot, apa-apa yang mau servernya. Jadi kita bisa login ke servernya dari komputer kita, itu menggunakan SSH. Di sini portnya 22, terus ini untuk, source-nya, ini saya memakai IP kontrakan saya, jadi selain IP ini nggak bisa masuk. Sama ini ada satu di tempat magang saya menggunakan IP tempat magang. Jadi, saya bisa masuk ke SSH melalui 2 IP ini. Kemudian ada HTTP, ini, ketika orang mau mengakses HTTP ini bisa untuk terbuka untuk semua source, semua IP. Kemudian ada custom TCP 3000, ini karena aplikasi saya itu menggunakan, listener ke port 3000 untuk, running-nya. Oke, kemudian setelah itu security, kemudian I'm role ini, yang role yang tadi, yang lab instant role. Jadi ini udah punya role, jadi dia udah bisa akses ke secret manager. Kemudian setelah instance di sini, saya mau nunjukin ada AMI. AMI ini template-template yang, saya buat. Ini template yang terakhir saya buat itu AMI update. Ini hasil capture image dari instance ini sendiri, yang original. Oke, jadi, AMI yang, tadi, yang terakhir, AMI update ini hasil, image dari instance ori yang, sebentar, yang ini, yang MIF-app EC2. Jadi, dari situ saya membuat launch template yang namanya MIF-app template update. Ini ini template inilah yang digunakan oleh auto scaling group untuk membuat instance baru. Dan ini saya menggunakan launch template-nya dengan AMI yang tadi saya capture. Kemudian kita masuk ke, eee, security group. Oke, tadi kita udah sempat singgung, saya sudah sempat singgung EC2. Jadi saya ada beberapa security group juga. Di sini ada security group for RDS. Jadi ini, RDS. Jadi untuk RDS-nya itu sendiri saya menggunakan MySQL untuk inbound rules-nya, terus source-nya itu ini lingkungan dari, security group EC2. Jadi semua yang terhubung ke EC2 itu, jaringan yang terasosiasi sama EC2 itu bisa mengakses, yang namanya database ini. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada yang terakhir ALB. Ini security group ALB di mana saya membuat, HTTP sama HTTPS ini bisa untuk semua IP. Ya karena, ALB ini nantinya yang akan, diakses oleh, dari klien, seperti itu. Kemudian ke load balancer yang mengatur traffic tadi saya mempunyai, if app ALB latest ini kalau kita buka. Jadi di sini untuk ALB-nya availability zone-nya ada 2 di A sama di B. Ini VPC yang tadi MIF app. Kemudian listener and rules, jadi ketika klien itu mau mengakses DNS name ini yang ada di ALB, mereka akan diarahkan ke target group. Traffic-nya akan diatur ke di sini ada 2, ada yang dari original sama ada yang, mmm, dari ASG. Yang ini tuh dari ASG nih. Kebetulan dari ASG-nya ini zonanya itu di B. Jadi di sini ada 2 zona, instance-nya itu terletak di 2 zona yang berbeda dengan ori-nya. Di sini keterangannya healthy, ya, kemudian kita terakhir ke ASG, Auto Scaling Group. Di Auto Scaling Group ini kita bisa ngecek sebenarnya activity-activity-nya. Kemudian di sini ada security group-nya. Security group-nya ini saya menggunakan, security group yang sama dengan EC2. Oke, kemudian ini launch template, move up template update, subnet ID-nya di sini
kemudian availability zone-nya ada 2. Kemudian di sini saya menggunakan availability zone distribution-nya itu yang balance best effort. Jadi dia menggunakan yang mana yang lebih efisien dari zona A atau zona B seperti itu. Kemudian di sini ada activity. Oke, di sini sebenarnya untuk membuktikan ASG itu benar-benar bertambah atau berkurang atau itu sebenarnya agak lama untuk mendemonstrasikannya karena kekurangan waktu. Tadi saya udah coba untuk mendemonstrasikan menggunakan load test. Jadi saya menggunakan load test di SSH, kemudian juga di Cloud9, yang di mana saya membuat permintaan yang banyak ke link ALB dan di sini bisa kita cek. Di sini ada tanggal 24 ya, tepatnya hari ini. Jadi di sini ada monitor alarm target tracking, move up, alarm high di sini. Dia increasing the capacity from 1 to 2, dari 1 ke 2. Jadi dia bertambah untuk EC2-nya. Karena saya membuat request yang cukup banyak, sekitar 500.000 request kalau nggak salah. Dan untuk settingan ASG-nya sendiri, auto scaling group itu saya membuatnya ada trigger ketika CPU-nya itu udah mencapai 40 atau 50%, itu bakal membuat instance baru, seperti itu. Dan di sini karena kebanyakan dia nambah lagi 2 ke 3. Kemudian ini kita bisa lihat ya, karena itu udah saya lakukan, terakhir 3.30, nah jarak ke 3.30 penambahan 2 ke 3, jadi di sini di 2.30 itu ada 3 instance. 4 instan totalnya sama yang ori. Kemudian di, 47 menit ke 47 itu dia berkurang, ya dari 3 ke 2, kemudian dari 2 ke 1 karena tidak ada permintaan lagi. Jadi, bisa dilihat dari activity di sini benar-benar adanya pengurangan dan penambahan dari ASG itu sendiri. Nah, untuk melihat ALB-nya itu bekerja atau enggak, pembagian trafiknya itu, berjalan atau enggak, di sini kan kita mempunyai 2 ALB ya, bukan 2 ALB, maksudnya 2 instance yang dari ASG, yang karena kita setting-nya minimal atau enggak default-nya itu 1, jadi pasti dari ASG itu ada instance. Jadi di sini kita ada 2 instance yang ori sama yang dari ASG, ini yang dari ASG. Nah, kita coba open dari load balancer, kita cari buka link-nya, link AFB. Ini kan, eee, langsung kita akses dari EC2-nya, EC2 ori-nya. Kalau kita pakai link ALB, nah ini memang agak, kemarin agak sedikit bermasalah di bagian ini, tapi, dari segi pembacaan websitenya ini udah bener. Bisa dilihat di sini saya menambahkan dilayani oleh instance, jadi kita bisa lihat di sini nanti bakal berganti-ganti. Setelah 6F, mungkin kita refresh lagi, ya. Oke, di sini berganti ke instance yang beda, yang baru. Kalau kita lihat di bagian, di sini, di instance. Oke, di instance ini ada 2 yang aktif, yang 6F belakangnya sama yang 56. Nah, sekarang kita berada di 56. Nah, ini berarti dari segi ALB ini udah berfungsi dengan baik ya. Jadi dia udah, mengubah-ngubah, maksudnya trafficnya itu udah diubah. Kita bisa berada di instant ori ataupun yang di ASG. Begitupun ketika instannya itu bertambah lebih banyak nanti bisa diatur, seperti itu. Nah, cuman ini ada kendala mungkin di kecepatan pengambilan database-nya. Jadi untuk database-nya itu masih sering, eee, tidak connect seperti itu. Oke, ini kita udah lihat ya, di sini kita dilayani oleh instance yang 56, berarti ini, yang ASG, bukan kan kalau yang tadi kalau kita lihat di sini kan mana tadi? Nah, di sini kan yang ori itu 6F, yang ini, yang kita buka pakai IP, ini langsung S1-nya yang 6F, kemudian kita buka pakai link, ALB, ini kita diarahkan ke yang 56. Artinya kita udah berpindah tempat dan di sini semuanya udah kebaca untuk, database-nya dan kita bisa juga bisa menambahkan ya,
Misalnya kita tambahkan, Budi, nick-nya 89 misal, kemudian kita tambah. Oke, di sini udah ketambah di Budi dan untuk, pengecekannya kita cross check, kita bisa masuk ke SSH langsung ke EC2-nya. Jadi kita akan masuk via, ini, karena ini EC2 ORI-nya yang di sini, kita salin IP public-nya, kemudian kita buka sebentar. Oke, di sini saya memakai, eee, sebentar. Oke, jadi untuk masuk ke SSH sendiri ini dibutuhkan, yang namanya key. Jadi di sini saya ada key, ini pembuatan key dilakukan saat pembuatan EC2 itu sendiri, jadi kita bisa membuat key-nya. Jadi cara masuknya kita pakai SSH admin key, kemudian kita ketikkan nama filenya, mifap key, pem, kemudian diikuti, user dari ini, soft OS-nya. Di sini saya pakai Ubuntu versi 22, kemudian IP public-nya. IP public ini saya hapus. Oke, di sini saya udah masuk ke EC2 ORI-nya. Jadi saya udah bisa mengakses. Jadi ketika saya lihat LS, di sini udah ada repository Project AWS Cloud. Ini itu aplikasi saya yang saya clone melalui GitHub. Di sini kita bisa masuk Project AWS Cloud, AWS Cloud. Oke, kemudian kita ls. Nah, di sini ada beberapa aplikasi saya. Ada beberapa bukan aplikasi, file. Dan di sini kita coba akan masuk ke database. Jadi di database itu kita masuk, ini kita menggunakan, oke, kita sekalian masuk ke RDS-nya. Oke, jadi di RDS ini guestdb yang ada. Kita mengaksesnya via endpoint. Endpoint di sini ada endpoint. Kita salin. Nanti kita masukkan ke MySQL host, terus ini endpoint-nya, kemudian ada min u, usernya admin, passwordnya nanti kita masukkan sesuai password yang udah kita setting di awal. Oke, di sini saya udah masuk. Jadi saya menyimpan data-data kredensial itu di secret manager. Secret, oke, bisa dilihat di sini. Oke, secret manager. Retrieve secret value. Nah, di sini saya menyimpan beberapa kredensial seperti username, password, host, port, dan DB name. Nah, di sini saya simpan dan saya akses melalui SSH. Ini saya tinggal show database. Saya use database yang saya gunakan yaitu GWS. 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 DB. Oke, kemudian kita show table. Di situ select, kita akan menampilkan semua isi database dari GWS from GWS. Oke, kalau kita lihat sama apa yang tadi kita tambahkan itu atas nama Budi ya. Di sini belum kita refresh yang di ORI-nya. Nah, itu ada Budi di bawah. Di database-nya juga udah ketambah Budi ya. Sama sesuai yang dimana ini berjalan dengan semestinya. Kemudian kita bisa exit eh, untuk melihat settingan dari secret manager. Saya menyimpannya di file environment, di mana di sini saya mengambil secret ID. Nah, ini IRN, link IRN ini dari eh, secret manager. Nah, secret IRN. Jadi saya mengakses secret value ini, saya hubungkan dulu secret manajernya ke dalam sini, saya salin, kemudian saya panggil melalui
server JS. Ini file utama untuk running, bentar. Nah, ini dia. Jadi saya mengambil, variabel lingkungan dan secret ID-nya, dan secret ID, environment OS region, portnya 1000, sebentar, database-nya yang connect DB. Mmm, mmm, nah ini di dbconfig bisa dilihat di sini saya mengambil, data secret dari secret manager yang saya ambil ada di sini saya ambil host, user, password, database semuanya yang saya simpan di secret manager menggunakan secret host, secret username, secret password, secret DB name. Jadi di sini saya memanggil dari kredensialnya dari secret manager seperti itu. Oke, mungkin untuk penjabaran demonstrasi dari website saya mungkin cukup. Saya, dari VPC coba saya cek di AWS lagi. Oke, mungkin terakhir saya akan menunjukkan billing and cost management yang saya gunakan selama pembuatan project ini, yaitu saya sudah menghabiskan sekitar $72 dengan breakdown-nya paling banyak pengeluaran di EC2 sekitar $26, Amazon Virtual Private Cloud 17, Elastic Load Balancing 12, database-nya $10, Elastic Compute Cloud Compute $6, dan others-nya 32. Oke, dan ini paling banyak di EC2 mungkin karena kemarin saya untuk pembuatannya itu sempat, eee, bermasalah lumayan lama mengerjakan di ALB, ASG sehingga pembuatan EC2 itu sudah, mungkin bisa dibilang, ada ratusan instance kemarin sempat saya buat, yang dibuat terus dihapus. Nah, mungkin karena itu, S1-nya jadi penggunaan cost S1-nya menjadi, besar. Ya, mungkin untuk penjabaran aplikasi website daftar tamu saya sekian. Kita lanjut ke slide terakhir setelah demo, yaitu pelajaran yang dipelajari. Yang pertama tantangan yang dihadapi itu karena saya belum memiliki basic. Jadi itu menjadi salah satu tantangan yang dihadapi, yaitu belum memiliki dasar cloud computing di awal perkuliahan. Karena sebelumnya saya juga lintas jurusan yang tidak linear. Sebelumnya belum pernah mempelajari terkait hal-hal seperti ini. Kemudian belum familiar juga dengan layanan AWS seperti VPC, belum pernah mendengar itu, security group itu apa, LB dan ASG itu apa. Kemudian kesulitan memahami arsitektur jaringan cloud pada tahap awal seperti VPC, kayak public subnet, private subnet itu saya nggak paham sama sekali. Kemudian ada sering mengalami error saat konfigurasi LB dan auto scaling group. Kemudian sumber daya yang berguna, ya dokumentasi resmi Amazon, ya dari AWS-nya sendiri, kemudian AWS Management Console itu sendiri yang digunakan, kemudian praktik langsung, karena dari praktik langsung yang membuat saya lebih paham dari apa yang saya bingungkan. Kemudian referensi materi perkuliahan, contoh harus dari AWS ataupun dari platform lain seperti YouTube ataupun dari AI yang saya gunakan untuk misalnya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya keterampilan baru yang digunakan, ya saya bisa membuat konfigurasi VPC dengan public dan private subnet, kemudian bisa mengelola dan menjalankan Amazon EC2, kemudian mengatur application load balancer dan auto scaling group, kemudian mengonfigurasi security group dan IAM role untuk keamanan akses, kemudian menggunakan Amazon RDS sebagai database terkelola, kemudian mengelola kredensial aplikasi menggunakan AWS Secret Manager dan menggunakan AWS Cloud9 sebagai environment perkembangan selain menggunakan SSH. Kemudian langkah berikutnya yaitu langkah ke depannya
Maksudnya itu mengeksplorasi lebih dalam layanan AWS menggunakan akun pribadi, kemudian menggunakan cloud sebagai opsi atau solusi untuk project web saya selanjutnya. Kemudian yang terakhir meningkatkan pemahaman saya terkait keamanan dan optimasi arsitektur cloud. Ya mungkin terima kasih, atas kesempatan dan, pembelajarannya selama perkuliahan cloud computing. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang, kurang berkenan, kurang enak didengar. Saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.